jam sosek. Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Saudara Fahmi sebagai pedagang pasar. Selanjutnya, Saudara Mulyadi sebagai ustadz atau guru mengaji. Selanjutnya, Saudara Muhammad Sarnadi sebagai petani. Selanjutnya, Saudara Herman sebagai nelayan. Selanjutnya, Saudara Dedi Asanudin sebagai petugas kebersihan. Dan yang terakhir, Saudara Fatih sebagai pengemudi ojek. Berikutnya, penganugerahan kategori perguruan tinggi peduli jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada Universitas Gadjah Mada. Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada perguruan tinggi yang telah melindungi seluruh dosen, tenaga pendidikan, dan tenaga pendukung lainnya, termasuk melindungi mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN dan magang dalam program kejaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, penganugerahan kategori penghargaan khusus pemerintah kabupaten kota diberikan kepada Kabupaten Raja Ampat. Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat atas inovasi perlindungan menyeluruh bagi aparatur desa atau kampung. Selanjutnya, penganugerahan kategori penghargaan khusus pemerintah provinsi diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah memiliki coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja tertinggi atau 92% di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada para pendamping kami persilakan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Pengawas Jajaran Direksi dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ketua dan Tim Penilai Paritrana Award, para penerima penghargaan Paritrana Award, pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan usaha kecil mikro, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara penganugerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2022 hari ini. Hadirin sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan mandat tersebut adalah melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Kehadiran program ini sangat fundamental untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, utamanya pekerja rentan dan keluarganya. Pekerja rentan bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja berisiko tinggi, berpenghasilan rendah, dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karenanya, keluarga pekerja rentan juga menghadapi kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin ketika pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Disinilah jaminan sosial ketenagakerjaan memegang peranan signifikan. Melalui program ini, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada pencari nafkah utama, keluarga dapat mengakses manfaat dan menggunakan program untuk mempertahankan derajat kehidupan keluarga dan pendidikan anaknya. Dalam rangka penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, para menteri dan kepala lembaga serta seluruh kepala daerah, saya minta untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program ini melalui dukungan regulasi, kebijakan program, dan anggaran, sehingga dapat memberikan manfaat optimal dalam melindungi pekerja Indonesia. Hadirin yang terhormat, pemerintah telah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 0% pada tahun 2024 melalui 3 strategi kebijakan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan. Relevan dengan upaya ini, perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan harus didorong agar mencakup masyarakat miskin ekstrim. Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggarannya untuk melindungi sekitar 1,8 juta pekerja rentan dan miskin di wilayahnya dari berbagai risiko kerja. Pemda yang belum berpartisipasi agar segera melakukan hal serupa untuk pelindungan pekerja rentan. Saya juga menyambut baik kerjasama dari pelaku usaha yang telah mendukung gerakan nasional perlindungan pekerja rentan, dan gerakan ini agar dijaga keberlanjutannya sekaligus diperluas jangkauannya. Hadirin sekalian, upaya memperluas cakupan kepesertaan dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia bertumpu pada peran aktif berbagai pemangku kepentingan. Saya minta seluruh pihak di pusat maupun daerah untuk mendukung penuh penyelenggaraan tugas BPJS Ketenagakerjaan. Saya mendapat laporan bahwa kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kategori pekerja informal masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024. Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini, antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat. Selain itu,
tingkat kepesertaan untuk kategori perempuan dan penyandang disabilitas juga masih sangat rendah. Ke depan, saya minta program jaminan sosial ketenagakerjaan didorong agar lebih responsif dan inklusif. Secara khusus saya minta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, tapi juga mengelola dana jaminan sosial dengan prinsip kehati-hatian demi kepentingan seluruh peserta program jaminan sosial. Mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan selamat kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan UKM yang menerima anggota Paritrana Award tahun 2022. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, termasuk pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. Akhir kata, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia guna memastikan seluruh pekerja dan keluarganya terlindungi dari berbagai risiko dan kerentanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.